Saudara, dengan ini sidang. Pada video ini, kita melihat proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi, khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman. Kasus ini bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka kemungkinan calon presiden dan calon wakil presiden dengan usia di bawah 40 tahun untuk ikut kontestasi Pilpres 2024 yang kemudian dinilai berkonflik kepentingan karena ada hubungan keluarga antara Ketua MK dan salah satu pihak yang mendapat keuntungan dari putusan tersebut. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali mendengar pemaparan 9 pelapor terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK pada Rabu. Sidang terbuka dilakukan di gedung MK dan terbagi dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama, 3 pelapor dilakukan pada pukul 9 pagi dan sesi kedua 6 pelapor dilakukan pada pukul setengah 2 siang. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik termasuk soal prinsip independensi, imparsialitas, dan integrasi hakim yang merupakan bagian dari 7 prinsip Sabta Karsa Utama. Hingga hari kedua, Majelis Kehormatan MK telah menghadirkan 14 pelapor dari total 18 pelapor. Ketua MK Anwar Usman menjadi nama terlapor yang paling banyak disebut dengan dugaan konflik kepentingan. Jika prinsip-prinsip etik ini dilanggar, hal itu bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusi. Desakan untuk memecat Ketua MK Anwar Usman muncul pada sidang sesi kedua Rabu siang. Pihak pelapor dari Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara menilai Ketua MK Anwar Usman telah melanggar prinsip independensi dan ketidakberpihakan dalam memutus perkara nomor 90 tahun 2023 tentang syarat usia Capres-Cawapres. Bahwa hakim terlapor telah berada dalam posisi sebagai melanggar prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, dan prinsip integritas di dalam peraturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dan untuk itu dari Perkat Nusantara dan tim pembela demokrasi Indonesia meminta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dalam persidangannya memutuskan dengan memberi sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang kasus pelanggaran kode etik Hakim MK sejak Selasa. Dalam sidang pertama, Hakim Konstitusi yang pertama kali dihadirkan adalah Ketua MK Anwar Usman. Setelah menjalani sidang selama lebih dari 1 jam, Ketua MK Anwar Usman pun bersuara. Ia menyatakan tidak mundur dari perkara terkait dengan dugaan yang dikabulkan MK tentang batas usia Capres-Cawapres karena pemohon perkaranya bukan anggota keluarga. Dengan demikian, ia menilai kasus ini sebagai pengadilan normal. Bukan Jadi kalau ada pengadilan pernyataan fakta. Mahkamah Keluarga, tanggapan Pak Usman? Oh, ya benar, keluarga bangsa Indonesia. Gitu. Siapa? Kepentingan siapa? Ini pengadilan norma, semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Sementara itu, Komisi 2 DPR bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan DKPP RI telah menyetujui rancangan perubahan pasal yang mengubah batas usia minimum Capres dan Cawapres. Revisi PKPU ini dilakukan pasca Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat Capres-Cawapres yang harus di atas 40 tahun atau menjabat kepala daerah yang dipilih lewat pemilihan umum. Dengan menunjukkan video sidang ini, kita dapat melihat bagaimana MKMK menjalankan fungsi pengawasan etik internal di Mahkamah Konstitusi secara nyata, serta keterkaitan antara struktur kelembagaan, kode etik, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan kita. Tim Liputan CNN Indonesia. Bye-bye.